Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa berjumpa di pagi hari ini ya. Meskipun sebagian berjumpa lewat dunia maya, lewat Facebook, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan belajar ilmu dasar nahwu ya. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa ya, bagaimana kita mengetahui harokat terakhir pada setiap kata dalam bahasa Arab. Semisal kata Bismillahirrahmanirrahim, kenapa dibaca ismi, kenapa dibaca Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, itu ilmu nahwu ya. Nanti ada gandengannya ilmu dari ilmu nahwu, yaitu ilmu shorof ya, itu perubahan bentuk kata ya. Kenapa ada qaim, ada yaqumu, ada qoma, ada masjid ya, ada yasjudu dan seterusnya. Itu ilmu shorof ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, teori dasarnya itu dua, nahwu dan shorof ya. Kemudian nanti cabang bahasa Arab itu ada balaghah, ada i'lal, kemudian ada i'rab ya. I'rab kadang dibuat buku sendiri atau kitab sendiri ya, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pagi hari ini kita akan belajar bab kalam ya. Akan tetapi harus kita pahami dulu kenapa kita itu mesti belajar nahwu, kenapa kita mesti belajar bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita hafalkan setiap hari. Kalau kita itu tidak tahu maksud daripada Al-Quran ya, maka Al-Quran yang diturunkan Allah hudan linnas ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia ya, maka tidak bisa ya, tidak bisa kita pahami, maka petunjuk itu menjadi tidak ada ya. Oleh karena itu kita harus belajar bahasa Arab ya. Bahkan para ulama salafus salih mewajibkan kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab. Termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i ya. Syekh Atha bin Khalil Abu Rustah dalam kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir, beliau juga sangat menekankan sekali tentang bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembahasan yang pertama ya, kita akan membahas tentang kalam ya, kalam ya. Kalam, apa itu kalam ya? Jadi dalam bahasa, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain, setiap bahasa ada yang namanya huruf ya. Huruf ini partikel paling kecil ya. Huruf ini partikel paling kecil dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia ada A, B, C,
D, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta sampai ya. Ya. Ini partikel paling kecil dalam bahasa. Kemudian ya, lanjut setelahnya ya, naik satu tingkat yaitu kumpulan daripada huruf itu namanya kata. Ya. Kumpulan daripada huruf itu namanya kata. Kata dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Ya, kata. Misalkan di sini kalau dalam bahasa Indonesia ada aku, ya, ada buku, ya. Aku itu kumpulan dari huruf yaitu a, k, dan u, ya. Buku kumpulan daripada huruf ba, u, k, u, ya. Dalam bahasa Arab misalkan, ya, ana kumpulan dari hamzah, nun, dan alif, ya. Kemudian misal ya, kita pun kumpulan dari kaf, ta, alif, dan ba. Ya. Jadi partikel paling kecil atau bagian terkecil dalam bahasa itu namanya kata. Ya, huruf, mohon maaf, huruf ya. Dalam bahasa Arab juga huruf ya sama atau harfun ya. Kemudian kumpulan daripada huruf itu namanya kata atau kalimah ya. Kumpulan daripada huruf namanya kata atau kalimah dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu kumpulan daripada kata namanya kalam. Ya. Kumpulan daripada kata namanya kalam atau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Contoh misalkan di sini saya mengambil buku. Saya mengambil buku. Ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Lah, bagaimana membuat kalam dalam bahasa Arab? Nah, ini contoh saja ya. Misalkan ana akhudhu kitaban misalkan ya. Ana akhudhu kitaban. Nah, ini teori dasar ya. Memahami memahami struktur kalimat ya, atau struktur kalam atau struktur bahasa ya dalam bahasa Arab. Partikel paling kecil namanya huruf, kemudian lanjut itu kalimah ya. Kemudian setelah itu kalam ya. Kalam itu berarti kumpulan daripada kata. Ya. Lah, apakah setiap kalimat itu bisa dikatakan sebagai kalam? Nah, ini di kitab Al-Jurumiyah ini disebutkan ya. Jadi kalau diurutkan itu dari kata huruf ya. Huruf di sini maksudnya adalah huruf hijaiyah. Kemudian lanjut kumpulan daripada huruf namanya al-kalimah ya. Kalimah, kumpulan daripada kalimah itu namanya kalam ya. Ini huruf, ini kata, ini kalimat ya. Dalam bahasa apapun strukturnya pasti sama seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat sebuah kalimat ya bisa dikatakan sebagai kalam.
disebutkan di dalam halaman kedua ini, al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Jadi kalam itu apa? Ya. Ada 4 syarat di sini. Ya. Kalam ada 4 syarat. Ya. Yang pertama adalah al-lafdu. Lafaz itu apa? Ya, al-lafdu. Lafaz adalah ya as-sautu al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, ya. Suara ya yang mencakup sebagian daripada huruf hijaiyah. Itu lafaz. Sal. Ya. Di sini ada kata ana. Ana berasal dari huruf apa saja? Alif, nun, alif lagi. Kemudian apa lagi? Misalkan anta. Alif, nun, ta. Maktabun. Meja, ya. Mim, kaf, ta dan ba. Ya, jadi seperti itu. Ini lafaz, ya. Karena kita belajar bahasa Arab maka harus mengandung huruf-huruf hijaiyah, ya. Harus mengandung huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua yaitu al-murakkab, ya, al-murakkab. Murakkab. Apa murakkab? Murakkab itu artinya secara bahasa itu tersusun. Nah, maksudnya tersusun itu bagaimana? Ya, maksudnya itu tersusun dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Ya, itu murakkab maksudnya seperti itu, ya. Tersusun. Misalkan nanti di pembahasan di dalam kitab-kitab yang lain di syarahnya Al-Jurumiyah itu ada beberapa tartib, ya, atau susunan. Misalkan ana qaimun. Ana qaimun. Ya. Ana qaimun. Ya, ini susunan dari mubtada dan khobar. Ya. Mubtada itu apa, khobar itu apa, dibahas di bab yang akan datang insyaallah, ya. Yang penting di sini kita tahu ini mubtada, bahwa kalam itu susunan dari mubtada dan khobar. Atau susunan dari fi'il dan fa'il. Misalkan Zaidun qoma. Oh, mohon maaf. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Ya. Qoma ini namanya fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja, ya. Zaidun namanya fa'il. Fa'il itu pelaku, ya. Ini al-murakkab, ya. Yang kedua itu namanya murakkab. Kemudian yang ketiga ada namanya al-mufid. Al-mufid. Al-mufid itu apa? Memberi faedah. Maksudnya memberi faedah itu apa? Maksud daripada memberi faedah maksudnya adalah kalimat tersebut bisa difahami oleh lawan bicara, ya. Jadi kalimatnya itu bisa difahami oleh lawan bicara. Misalkan ini, ana qaimun, saya berdiri. Oh, Anda berdiri. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri.
Orang bisa paham Zaid telah berdiri. Tapi kalau misalkan kalimat qoma Zaidun ini tak tambah kata in di depannya, misalkan in qoma Zaidun, jika Zaid berdiri, ya, kemudian saya itu diam. Paham enggak kira-kira? Paham enggak? Kalau berdiri kenapa? Pasti seperti itu, ya. Makanya di sini harus al-mufid, memberikan faedah, ya. Meskipun misalkan di sini saya tuliskan dulu, ya. Saya tuliskan dulu in qama Zaidun, misalkan. Ini contoh yang salah, ya. In qama Zaidun, qama Zaidun. Coba perhatikan. Ini sudah terdiri dari lafadz belum? Ada lafadznya enggak? Ya, lafadz itu apa tadi pengertiannya? Suara Yakub daripada sebagian huruf hijaiyah. Iya, di sini ada huruf apa saja? Alif, nun, qaf, alif, mim, za, ya, dan dal. Ya. Ini sudah mencakup syarat pertama, sudah masuk. Murakkab tersusun dari mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il, sudah mencakup belum? Sudah. Ada koma yaitu fi'il, Zaidun itu fa'il. Tetapi ini sudah bisa difahami belum? Belum. Coba kita artikan. In koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Orang sudah paham? Belum paham, ya. Maka di sini butuh jawab. Ya, misalkan in koma Zaidun fa koma Siam, misalkan, ya, jika Zaid berdiri maka Siam pun berdiri, misalkan seperti itu, ya. Jadi harus al-mufid, memberikan faedah, ya, tidak cukup dengan murakkab, harus mufid, memberikan faedah, ya. Ini contohnya sama, ya. Maksudnya memberi faedah itu bisa difahami oleh lawan bicara, ya. Kemudian lanjutannya adalah bil wad'i, ya. Bil wad'i, al wad, bil wad'i, bil wad'i. Bil wad'i, kalau guru saya dulu menjelaskan itu intinya disengaja, ya. Kalimat itu diucapkan dengan sengaja, meskipun ada beberapa pengertian yang berbeda, ya. Jadi bil wad'i itu disengaja. Artinya dia ngomongnya tidak ngelindur, ya. Dia tidak tidur. Ya, misalkan, Mas ambilkan air, misalkan. Orang sudah paham yang dipanggil, tapi kalau dia omongnya ngelindur, ya, kalam, ya, harus diucapkan dengan sengaja. Misalkan apa itu? Contohnya misalkan di sini ana fil masjid, misalkan. Ana fil masjid. Ya. Saya di dalam masjid. Ya, saya di dalam masjid. Masjid. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kalam ini? Kang Mail? Kang Siam? Sudah paham belum Kang Siam? Insya Allah paham. Kang Siam paham, Mas Mail. Kang Habib, paham tidak Kang Habib? Insya Allah, ya. Saya lanjut satu bait lagi, ya. Ada satu baris lagi, ya. Wa aqsamuhu salah satun, pembagian lafadz atau kalimah ini, ya,
salasatun, ada 3. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun, ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, kalimah kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga namanya kalimat huruf atau harfun. Ya. Isim, fi'il dan huruf. Ya. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, ya. Jadi saya kasih gambaran dulu. Jadi bahasa Arab itu cuma terdiri dari 3, ya, 3 kalimah atau kata. Kalau ndak isim, ya berarti fi'il. Kalau ndak fi'il berarti pasti huruf, ya. Contoh, lafaz alhamdulillahi rabbil alamin misalkan. Contoh saja, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, ya. Misalkan contoh lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini isim. Lillahi, ya, ada lamnya ini huruf. Allah, ya, lafaz Allah itu isim lagi. Kemudian Rabbi isim lagi. Al-alamin isim lagi. Ya. Jadi ini cuma ada 2 malahan, isim dan huruf. Belum ada fi'ilnya. Fi'ilnya misalkan apa? Dalam surat Al-Fatihah misalkan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Misalkan lafaz ihdi, ya. Ihdi itu termasuk fi'il. Ihdi, ya. Nah, isim lagi. As-sirata isim lagi. Ya, al-mustaqim, ya, isim lagi. Jadi kalau ndak isim fi'il, kalau ndak fi'il huruf. Kemudian kita akan bahas isim, ya, secara ringkas karena untuk tanda-tandanya besok kita akan jelaskan, ya. Insyaallah kajian ini tidak lama tapi setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa itu isim? Ya, kalau di dalam kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah itu disebutkan kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au makna mujarratin minaz zaman, ya, yaitu isim yang menunjukkan nama, ya, manusia, ya, intinya benda, ya. Yang pertama adalah benda, yang menunjukkan benda. Kemudian yang menunjukkan apa lagi? Sifat, ya. Menunjukkan apa lagi? Kata ganti, ya. Kata ganti. Terus apa lagi? Kata penghubung, ya, atau kata sambung. Terus apa lagi selain ini? Kata ganti, kata tunjuk, ya. Nomor 5 kata tunjuk. Intinya kata yang tidak terikat oleh waktu, ya. Nanti kan di fiil, ya, nanti ada, ya. Paling simpel, ya, paling simpel, ya. Yang paling banyak digunakan isim adalah di sini adalah kata benda, ya. Ketika antum itu menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar antum, ya, itu semuanya isim semua, ya.
ada papan tulis, ya, ada kitab, ada spidol. Nah, itu isim. Semuanya isim itu. Ya. Kemudian sifat, ya, sifat besar, ya, apalagi pemalu, ya, rajin, disiplin dan seterusnya termasuk isim. Kemudian kata ganti aku, kamu, dia, mereka, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Ya. Ada apa, misalkan makan, ya. Makan, lari, ya. Kemudian apa lagi? Misalkan bermain, ya. Nah, ini kata kerja. Ya. Kemudian yang ketiga huruf. Nah, huruf itu apa? Ya. Huruf di sini, ya, yang dimaksud huruf di sini itu bukanlah huruf ini, ya. Yang dimaksud ini ada huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah. Ya. Tetapi huruf yang maksud di sini adalah huruf-huruf yang sudah memiliki makna. Yang dia tidak masuk di dalam fi'il, juga dia tidak masuk di dalam isim, ya, karena nanti isim punya tanda, fi'il juga punya tanda. Nah, huruf ini kalimah yang tanda isim maupun tanda fi'il itu tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Kalimah yang tanda isim maupun tanda fi'il itu tidak masuk tidak bisa masuk ke dalam huruf ini, ya. Misalkan di sini ada kata fi. Ya, fi ini termasuk huruf, ya, artinya di dalam, bi, misalkan dengan, dan seterusnya, ya. Insya Allah baik isim, fi'il maupun huruf, ya, serta tanda-tandanya kita akan bahas di pembahasan masing-masing daripada ketiganya, ya. Baik, dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Ustadzullah, sudah paham? Mas Syam sudah paham belum? Mas Mikail, insya Allah paham. Kang Habib, insya Allah, ya, karena ini sering diulang-ulang, ya. Insya Allah kita akan lanjut besok pagi lagi, ya. Setiap hari kita belajar nahwu. Tidak lama, tapi yang penting istiqomah, ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.